Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gameplay. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jeduk-jeduk kali motion ya guys ya, yang lagi viral di TikTok. Nah oke, untuk hasilnya tuh kurang lebih seperti di video awal tadi. Bagaimana? Jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys ya, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah oke guys, untuk tutorialnya kita langsung masuk ya di bagian tanda plus tengah ini di bawah ya guys ya, kalian klik saja. Jika sudah kalian buat proyek. Oke, jika sudah di sini tinggal kalian tambahkan saja audionya terlebih dahulu dan beatnya guys ya. Dan untuk semua mentahannya dan beatnya kalian bisa dapatkan di pin komentar paling di atas ya guys ya. Caranya di sini kalian klik tanda plus bagian sini, pilih audio, pilih lihat semua, dan kalian pilih yang namanya download paling atas sini, geser paling bawah, pilih yang paling bawah. Nah oke guys, jika sudah selesai seperti ini kalian tinggal tambahkan saja beatnya terlebih dahulu ya guys ya. Nah untuk cara penandain beatnya contoh ya guys ya, kalian masuk di bagian detik sini dan pilih yang ini guys ya, kalian klik saja. Nah jika sudah ada tanda merah seperti itu tandanya sudah ketanda beatnya guys ya. Dan untuk selanjutnya kalian bisa cek di pin komentar untuk beatnya. Nah oke guys, di sini saya sudah menambahkan semua beatnya seperti ini. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya seperti ini, kalian tinggal kembali saja di bagian detik awal sini ya guys ya, detik 0,00. Kalian tinggal tambahkan satu buah foto, klik tanda plus di sini, pilih gambar dan video, pilih foto yang ingin kalian gunakan ya guys ya. Contoh seperti ini. Bentar guys, yang mana ya? Seperti ini aja guys ya. Ini. Nah, contoh seperti ini guys. Di sini tinggal kalian perpanjang saja sampai di bagian detik 708 menggunakan yang ini guys ya, kalian perpanjang. Dan tambahkan lagi foto, contoh seperti ini. Bentar guys, salah guys. Mana? Ini. Nah, contoh seperti ini. Di sini kalian tinggal perpanjang saja sampai di bagian detik 1008 menggunakan yang ini. Tambahkan lagi foto. Nah, contoh seperti ini. Di sini kalian perpanjang juga sampai di bagian detik 1309 menggunakan yang ini dan tambahkan satu lagi buah foto ya guys ya, yang terakhir. Nah, contoh seperti ini dan panjangkan sampai detik 1521 menggunakan yang ini. Oke, jika sudah di sini tinggal kalian kembali saya di bagian detik awal ya guys ya. Detik awal sini yang paling panjang fotonya ini kalian klik saja. Jika sudah kalian masuk saya di bagian efek, tambahkan efek, pilih yang namanya distorsi atau warp, pilih yang namanya ubin atau tiles, pilih pengaturan standar. Seperti biasa kalian aktifkan saja untuk mirrornya. Kembali, jika sudah tambahkan efek lagi. Pilih yang namanya warna dan cahaya, pilih paparan atau gamma atau exposure atau gamma, pilih pengaturan standar. Oke, jika sudah kalian klik paparan gammanya. Untuk gammanya di sini kalian ubah saja menjadi 835. Jika sudah kembali, tambahkan saja lagi efek, pilih yang namanya move atau transform, pilih yang namanya oscillate atau ombang-ambing ya guys ya, pilih pengaturan standar. Oke guys, jika kalian yang merasa kecepatan jika saya menjelaskan, kalian bisa cek di deskripsi paling di atas ya guys ya. Di situ saya sudah jelaskan cara-cara untuk mempelanin saya menjelaskan di YouTube ini, oke? Oke, lanjut kita langsung saja klik ombang-ambingnya dan di sini sudutnya kalian ubah jadi 90. Frekuensinya ubah jadi 50 aja ya guys ya. 70 aja. Dan untuk magnitudenya tetap nggak usah diubah, kembali saja guys ya. Bentar guys, ini mirrornya kenapa nggak aktif? Oke, jika sudah di sini kalian tambahkan saja lagi efek, pilih yang namanya move atau transform lagi, pilih yang namanya ayun atau swing yang ini guys ya di atas, pilih pengaturan standar. Nah oke guys, jika sudah kalian klik saja untuk ayunnya. Untuk frekuensinya kalian ubah saja menjadi 0,50. Dan untuk sudut satunya ubah saja menjadi 2,5. Dan untuk sudut duanya juga ya guys ya, 2,5. Oke, kembali. Jika sudah, tambahkan saja lagi efek, pilih yang namanya distorsi atau warp, pilih yang namanya lengkungan fraktal ya guys ya, yang ini.
atau yang disebut fractal warp. Jika sudah, pilih pengaturan standar. Kalian klik lengkungan fraktalnya, ubah saja untuk magnitudenya menjadi 10. Dan untuk detailnya di sini ubah jadi 0,87, tandain keyframe di awal 0,87 dan di akhir sini ubah jadi 0 ya guys ya. Jadi 30. Oke, nggak usah diubah ya guys ya. 30. Nggak usah diubah. Di sini tinggal kalian kembali saja. Tambahkan lagi efek. Nah, di sini kalian tinggal pilih yang namanya blur, pilih yang namanya buram gerak ya guys ya, atau motion blur, pilih pengaturan standar. Oke, di sini kalian tinggal tambahkan lagi efek. Untuk buram geraknya nggak usah diubah. Nah, di sini kalian pilih yang namanya move atau transform lagi, pilih yang namanya pemindahan acak ya guys ya, yang ini atau yang disebut random displacement. Pilih pengaturan standar. Jika sudah, kalian klik pemindahan acaknya, kalian masuk saya di bagian akhir sini guys ya. Bentar. Di bagian akhir sini kalian tambahkan saja keyframe di bagian awal sini 0 dan di akhir sini ubah jadi 167. Jika sudah, masuk di tengah-tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih seperti ini aja guys ya. Bentar guys, bukan gitu. Kasih kayak gini guys kurvanya. Nah, oke, jika sudah, di sini kembali saja, masuk di evolusi. Nah, di sini untuk evolusinya di akhir 0 dan di awal sini kalian ubah saja menjadi 73. 0,73. Masuk di tengah-tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih turun lagi seperti ini guys ya. Dia sudah kembali, masuk di bagian sheet, tandain keyframe di bagian akhir 0 dan di awal sini ubah jadi 62. Nah, jika sudah, masuk di tengah-tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih next saja setengah seperti ini. Ya sudah, kembali dan tambahkan saja lagi efek, pilih yang namanya blur, pilih yang namanya linear streak ya guys ya. Jika kalian tidak punya yang namanya linear streak, kalian bisa yang namanya ini guys ya, buram direksional atau direksional blur ya guys ya. Dan untuk settingannya sama saja ya guys ya, kalian ikutin saja seperti ini. Nah, kalian klik linear streaknya. Nah, untuk di awal, bentar guys ya, untuk di mana tadi tuh. Nah, di awal sini tuh 0, tandain keyframe di awal sini 0 dan di akhir sini ubah jadi 10 ya guys ya. Sama dengan buram direksional, sama seperti ini punya. Jika sudah, kalian masuk di bagian tengah-tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua dan kasih full saja seperti ini guys. Jadi seperti ini dia. Oke. Jika sudah, di sini kalian kembali saja, tambahkan saja lagi efek. Pilih yang namanya blur lagi, pilih yang namanya sharpen atau pertajam ini guys ya. Jika sudah, klik pengaturan standar. Kalian klik sharpennya atau pertajamnya. Di sini ubah saja untuk pertajamnya menjadi sekitar 15 saja guys ya. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya ombang-ambing ya guys ya. Ini di tengah ombang-ambingnya ada, kalian klik saja. Nah, jika sudah, kalian klik ombang-ambingnya, sudutnya kalian ubah menjadi 90. Dan untuk frekuensinya ubah saja menjadi 35. Dan untuk magnitudenya 20 ya guys ya. Oke, nggak usah diubah lagi, tinggal kembali, tambahkan saja lagi efek, pilih yang namanya move atau transform, pilih yang namanya guncang otomatis atau auto shake yang ini guys ya. Jika sudah, kalian geser ke bawah, pilih yang namanya transisi keluar yang ini guys ya, atau transisi out atau apa gitu. Nah, jadi seperti ini dia untuk guncang otomatisnya, dia bakalan seperti itu ya. Nah, untuk keyframe yang di sini kita geser aja di bagian sini guys ya. Nah, paskan dengan yang bit yang tadi yang di awal kita buat. Nah, jadi seperti itu dia guys ya. Oke, jika sudah, di sini kalian klik lagi gambarnya, tambahkan saja lagi efek. Pilih yang namanya fade in ya guys ya, kalian tulis saja di pojok kanan atas di pencarian, tulis fade in atau fade in atau out. Nah, yang ini ya guys ya. Jika sudah, kalian klik pengaturan standar, kalian klik saja fade in nya, untuk out-nya ubah jadi 0 dan untuk in-nya ubah jadi 70. Oke, jika sudah, kalian kembali saja, tambahkan lagi efek,
pilih yang namanya di sini kalian klik lagi di atas ya guys ya, blok ya guys ya, blok. Nah ini guys ya, blok dissolve ini kalian klik saja. Jika sudah, klik pengaturan standar, kalian klik blok dissolve nya nih, ubah saja untuk kekuatannya menjadi sekitar 925 ya guys ya. Nah jika sudah, tandain keyframe di awal dan di bagian sini. Bentar guys ya, di bagian mana ya, ketik 1 aja kali ya. Bentar guys ya, kita lihat dulu untuk bagian ini tadi ya. Bentar ya. Nah di bagian sini berarti ya, di bagian detik 21 ya guys ya, kalian ubah saja menjadi 0 guys. Nah jadi dia hitam dulu seperti itu, jadi kayak gitu. Bentar guys ya, kita aktifkan lagi. Nah jadi seperti ini dia. Oke, jika sudah, kalian masuk di ukuran, ubah jadi 15. Dan untuk strain-nya di sini ubah jadi 500 ya guys ya. Jadi 5. Nah, jika sudah, di sini untuk sheet-nya kalian ubah saja menjadi 3. Tandain keyframe di awal, bentar guys. Tandain keyframe di bagian awal itu sheet-nya 3, dan di sini kalian ubah saja menjadi 0. Masuk di tengah-tengah sini guys, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih seperti ini guys ya. Nah dia jadi bakal seperti itu dia tuh. Oke, jika sudah kembali, nah ini sudah sih, nggak ada yang diubah lagi guys ya. Oke, udah jadi kayak gitu. Oke, jika sudah, tambahkan saja lagi efek guys, pilih yang namanya garis-garis guys ya. Kalian klik di pencarian lagi sini, garis-garis. Nah yang ini guys ya, atau stripes. Jika sudah, klik pengaturan standar, kalian klik garis-garisnya yang di bawah ini. Untuk jumlahnya kalian ubah menjadi 75, dan untuk lebarnya ubah saja menjadi sekitar 15, dan untuk sudutnya kalian ubah saja menjadi 180 supaya lurus dia guys ya. Oke, ini untuk warnanya ubah jadi hitam ya guys ya. Nah jadi seperti itu dia. Nah kalian masuk saya di bagian detik sini guys ya, detik 21. Nah untuk bagian tahapnya di sini, bentar guys ya. Ini ya. Nah untuk jumlahnya di sini guys ya. Nah untuk jumlah mana tadi guys? Untuk jumlahnya di sini kalian tandain keyframe di bagian sini itu. Nah kalian zoom aja seperti ini dulu guys ya. Nah kalian zoom, kasih besar kali guys ya. Nah di bagian sini kalian tandain lagi keyframe guys. Nah di bagian sini lah, di sini aja guys ya. Nah di bagian sini tuh kalian ubah jadi 0 guys ya, 0. Nah jadi dia bakal seperti ini. Nah hilang tuh garis-garisnya guys ya, seperti ini. Nah jadi seperti itu dia. Garis-garisnya itu bakalan hilang sendiri, oke. Jika sudah, kembali. Nah untuk yang ini sudah jadi guys ya, seperti ini contohnya. Nah jadi seperti itu untuk contoh awalnya. Jika sudah, kalian klik saja ini foto yang di awal sini, kalian pangkas di sini ya guys ya. Klik foto yang di bawah ini, masuk di efek, tambahkan efek, pilih yang namanya ubin di distorsi atau warp. Jika sudah, klik pengaturan standar. Untuk di sini aktifkan saja untuk mirrornya. Jika sudah, kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya ombang-ambing. Di sini di tengah ada guys ya, kalian klik saja ombang-ambingnya. Kalian klik ombang-ambingnya, ubah sudutnya menjadi enggak diubah ya guys ya. Sudutnya sih tetap jadi kayak gini, 45, dan untuk frekuensinya di sini untuk frekuensinya 2 aja guys ya. Dan untuk magnitude-nya tandain keyframe itu di akhir sini 0, dan di depan sini di awal sini kalian ubah jadi 120 aja guys ya, 120. Jika sudah, masuk di tengah-tengah sini, kalian pilih ini kurva, pilih icon ketiga, kasih next saja full seperti itu guys ya. Jika sudah, kalian kembali. Di sini kalian kembali lagi, masuk di tambahkan efek, pilih ombang-ambing yang baru guys ya, yang ini. Kalian klik ombang-ambingnya, untuk sudutnya kalian ubah saja menjadi sekitar berapa guys ya, 0. Nah seperti ini. Dan untuk frekuensinya tetap ubah saja ini di akhir sini 0, dan di awal sini kalian ubah lagi 120 lagi ya guys ya.
masuk di tengah-tengah sini, masuk di kurva, pilih icon ketiga, kasih naik lagi full seperti ini guys ya. Oke, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya blur, pilih yang namanya buram gerak atau motion blur, pilih pengaturan standar. Nggak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya distorsi atau warp, pilih yang namanya turbulent displace, pilih pengaturan standar. Kalian klik saja turbulent displace-nya. Bentar guys, matikan matanya dulu ya guys, supaya tidak nge-lag nanti kalian ngedit. Kalian klik turbulent displace-nya, untuk offset X-nya kalian ubah jadi 64. Dan untuk kekuatannya ubah jadi 153. Tandain keyframe di awal 153 dan di akhir kalian ubah jadi 0. Masuk di tengah-tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih naik saya seperti ini guys ya. Nah, jika sudah kembali, masuk di evolusi, ubah jadi 464. Di sini kalian pilih yang XY, masih di skala, tandain di awal sini 30. Dan di akhir sini ubah jadi 332 ya guys ya. Enggak guys, jadi 1,98 atau 2 juga nggak apa-apa. Masuk di tengah-tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih naik saya setengah seperti ini guys ya. Jika sudah kembali, masuk di bagian oktav, jadi 1. Kembali, di sini tambahkan lagi efek, pilih yang namanya warna dan cahaya, pilih paparan atau gamma, pilih pengaturan standar. Aktifkan saja untuk matanya turbulent displace. Kalian klik paparan gamanya, tandain keyframe saja di bagian sini 0, dan di akhir sini kalian di awal sini kalian ubah menjadi sekitar 150. Nah, 152 juga nggak apa-apa, 150-an gitulah pokoknya. Nah, jadi seperti ini dia guys. Nah, jadi gini ya guys ya. Oke, jika sudah, ini sudah jadi guys ya. Di sini kalian tinggal pilih yang ini guys ya, yang ini kalian klik saja yang ini. Nah, di sini kalian tinggal gandakan satu layar, kalian klik gambar yang di atas. Di sini masuk di efek, tambahkan efek, pilih yang namanya gambaran tepi ini. Kalian pilih yang namanya temukan tepi ya guys ya, atau find edges. Nah, jika sudah, kalian klik temukan tepinya, ubah saja untuk ininya guys ya jadi 1000. Bukan yang ini guys. Yang ini guys ya, di atas ini. Ubah jadi 1000, 10. Yang itu coba. Yang ini yang di bawah ya guys ya, sorry, yang di bawah sini jadi 1000. Dan untuk putarnya ini kalian aktifkan saja. Oke, jika sudah kalian kembali, di sini kalian kembali lagi. Masuk saya di bagian ini ya guys ya, blending dan opacity. Nah, di sini yang kalian ini tandain keyframe di awal 100 dan di akhir itu ubah jadi guys ya, jadi 0. Oke, jadi sudah kembali. Nah, ini sudah jadi guys, jadi seperti ini dia. Nah, jadi kayak gitu dia guys. Oke, jika sudah, di sini tinggal kalian masuk di bagian efek, masuk di bagian ubin. Kalian tandain saja keyframe di bagian sini guys ya. Di bagian awal sini 1000 dan di akhir sini kalian ubah saja menjadi 1800-an atau 2000 nggak apa-apa ya guys ya, 2000 aja. Nah, jadi seperti ini dia, ngezoom gitu ya guys ya. Nah, jadi kayak gitu dia. Oke. Jika sudah, kalian kembali saja. Nah, ini sudah jadi ya guys ya, jadi kayak gini. Jika sudah, di sini kalian tinggal kembali, masuk di foto yang panjang ini guys ya, kalian klik saja fotonya. Nah, di sini kalian masuk saja di bagian move dan transform, pilih icon ketiga, tandain keyframe di awal dan di akhir sini guys ya. Dan yang di sini tinggal kalian zoom seperti ini guys. Zoom seperti ini. Oke, jika sudah, di sini yang dilangkai bitnya kalian tandain saja lagi. Nah, tandain lagi. Jika sudah, masuk di tengah-tengah sini di perantara bitnya, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih naik saja setengah semuanya seperti ini guys ya. Kalian pilih yang ini supaya cepat untuk pelangkahan bitnya. Nah, seperti itu ya. Oke, tinggal kalian masuk saya di bagian detik awal lagi sini, pilih icon kedua, tandain keyframe di awal dan di akhir sini. Nah, untuk yang dilangkain di sini kalian ubah jadi -10. Untuk yang di sini +10 dan untuk yang di sini -10 lagi guys ya. Nah, jadi dia tuh +10 -10 gitu. Jika sudah, kalian masuk di kurva, pilih icon ketiga, kasih naik lagi setengah.
Nah, jika sudah kalian pangkas-pangkas guys sesuai bit. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, jika sudah kalian klik saja fotonya, masuk di efek, tambahkan efek, pilih yang namanya ubin. Di tengah ini ada ubinnya guys, kalian klik saja. Aktifkan saja untuk mirrornya guys ya. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya ombang-ambing atau stilet yang di tengah ada. Kalian klik ombang-ambingnya, sudutnya kalian ubah saja menjadi 90. Nah, jika sudah kalian klik foto yang di akhir ini, di bagian detik 9 ini, kalian masuk di efek, tambahkan saja lagi efek, pilih yang namanya garis-garis ini di tengah ada ya guys ya, kalian klik saja garis-garisnya. Nah, jika sudah, untuk garis-garis ini untuk awalnya itu sekitar 0,5 ya guys ya. Nah, 0,5 seperti ini. Nah, tandem keyframe di bagian awal sini 0,5 ya guys ya. Dan di akhir sini kalian ubah saja menjadi sekitar 41 guys ya, 41-an gitu. 41. Nah, oke, jika sudah di sini tinggal kalian masuk saja di bagian sini, di lebarnya ubah menjadi 50 tetap sih. Dan untuk apa ya guys ya, ini 45 kayaknya tadi guys ya, 45. Nah, kalian ubah saja menjadi 45 guys untuk lebarnya. Dan untuk sudutnya di sini kalian ubah saja menjadi 0. Dan untuk tahapnya di sini 0 juga sih. Ini warnanya kalian ubah saja menjadi hitam ini guys ya, jadi hitam. Nah, jadi seperti itu dia. Ini kayak gini dia guys ya. Oke, coba kita cek. Nah, kayak gitu dia guys ya pokoknya. Nah, oke, jika sudah di sini untuk bagian jumlah ini tadi kan kita di sini guys ya. Kalian masuk saya di bagian kurva, pilih icon ketiga, kasih next saja setengah seperti ini guys ya. Nah, jadi seperti ini dia. Oke, setengah ya guys ya, setengah. Jika sudah kembali, tambahkan saja lagi efek. Pilih yang namanya distorsi atau warp. Pilih yang namanya lengkungan gelombang ya guys ya, atau yang namanya wave warp.
Jika sudah, kalian klik lengkungan gelombangnya. Di sini untuk tahapnya kalian ubah saja menjadi sekitar 45 ya guys ya. 45 untuk di akhir. Dan untuk yang di awal sini kalian ubah saja menjadi sekitar 187 1,87 gitu guys ya. Nah, jika sudah kalian masih di tengah-tengah sini, pilih kurva, pilihkan ketiga, kasih full saya seperti ini. Jika sudah kembali, di sini kalian masuk saya di bagian sudut ya guys ya. Di sini ubah jadi 45. Nah, 45 seperti ini. Jika sudah, di sini kalian masuk di bagian jarak, ubah jadi 13,4. Nah, jika sudah, kayaknya terlalu kecil ya guys ya. Jadi kita ubah berapa sini guys? 15 aja guys. Udahlah 13,4 aja. Jika sudah, di sini masuk di magnitude, ubah jadi 5,5. Nah, tandain keyframe di bagian akhir sini 5,5 dan di awal ubah jadi 0 ya guys ya. Nah, seperti itu dia. Jika sudah, masuk di bagian kurva, pilih icon kedua yang ini dan kasih full seperti ini guys. Nah, seperti ini dia. Oke, ini sudah jadi guys ya. Jika sudah kembali di sini tinggal kalian pangkas guys di sini. Nah enggak guys, kalian pangkas dulu yang di awal sini. Jika sudah, kalian salin efek yang di sini. Kalian klik foto yang di sini, pilih yang ini guys ya. Kalian klik ini, pilih gandakan dan salin efek yang di bawah ini, foto yang di bawah ini guys ya. Pilih efek, pilih titik 3, salin efek dan tempelkan juga yang di bawah ini. Itu yang di atas, kalian klik foto yang di atas, pilih efek, titik 3, salin efek dan tempelkan juga yang di atas. Nah, jika sudah, kalian klik foto yang di atas, masuk di bagian blending dan opacity. Nah, tandain keyframe geser di awal 100 dan di akhir sini 0. Nah, jika sudah kembali, nggak usah diubah. Nah, di sini tinggal kalian klik saja foto yang ini. Nah, di sini kalian masuk di bagian move dan transform, pilih icon ketiga, tandain keyframe di awal dan di akhir. Nanti yang di sini kalian zoom ya guys ya di sini. Bentar guys, jangan dulu ditandain di akhir guys. Nah, kalian di sini kalian zoom saja seperti ini guys. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian masuk di bagian sini, kalian mundurkan lagi guys ya, seperti tadi normal pokoknya. Nah, jika sudah, jangan dulu sih guys ya, jangan dulu, sorry. Di sini tandain dulu di sini guys, baru di sini kita mundurkan lagi guys kayak gini. Nah, seperti ini. Jika sudah, masuk di kurva, pilih icon ketiga, kasih next tengah. Yang ini juga guys ya, kalian kasih next tengah. Jika sudah, kalian kembali, masuk di icon pertama ini guys ya. Tandain keyframe di awal di sini dan di akhir. Nah, untuk yang di sini kalian tinggal kasih kayak gini aja guys ya. Nah, kasih seperti ini ke bawah sini. Jika sudah, di sini kalian geser ke bagian sini. Jika sudah, yang di sini kalian geser naik di bagian sini guys. Nah, jika sudah, kalian masuk di tengah-tengah sini. Pilih kurva, pilihkan ketiga, kasih naik lagi setengah guys. Pokoknya kalian kasih naik saya seperti ini semua ya guys ya. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini dia. Nah, jika sudah, kalian tinggal pangkas-pangkas sesuai bit guys. Dan salin efek yang di sini guys ya. Tempel efek di sini. Nah, untuk foto yang terakhir ini kalian tinggal salin efeknya yang di foto terakhir ini, ada garis-garisnya guys ya. Kalian klik, sudah efek, titik 3, salin efek dan tempel di sini. Nah, jadi seperti itu dia. Jika sudah, kalian pangkas saja di sini guys, pangkas-pangkas semuanya pokoknya ya. Nah, untuk foto yang di tengah ini kalian klik saja, masuk di titik 3 pojok kanan atas dan balik secara horizontal. Oke, jika sudah, kalian tinggal salin saja efek yang di sini guys. Yang ini, pilih titik 3 sini, pilih efek, titik 3, salin efek dan tempelkan di semua foto yang di sini guys ya. Nah, untuk foto yang di bawah ini kalian gandakan lagi, salin efek yang di bawah lagi dan tempelkan di sini guys ya. Dan untuk foto yang di atas kalian samakan seperti tadi pokoknya.
Jika sudah, masih di blending dan opacity, tandain keyframe di bagian awal itu 100 dan di akhir sini kalian ubah jadi 0. Nah, jadi udah hasilnya jadi guys. Jika sudah, kalian tinggal kembali saja guys ya, kembali. Nah, kalian masuk di bagian efek ini guys ya. Kalian pokoknya download di deskripsi di pin komentar ada ini efek HD yang ini yang sudah saya buat. Kalian klik tahan saja yang ini seperti ini dan pilih yang ini guys ya. Salin dua layar. Jika sudah kembali, masuk di proyek yang kalian buat tadi yang ini guys ya dan pilih yang ini guys. Tempel dua layar. Nah, jika sudah ini kalian tinggal perpanjang sampai di akhir sini guys ya. Kalian klik tahan di sini yang ini 2 dan menggunakan yang ini saya untuk memperpanjangnya. Nah, jadi dia hasilnya seperti ini guys. Nah, kayak gitu dia. Oke, jika sudah di sini kalian pilih yang ini. FPS-nya jadi 60 dan export. Ini jangan lupa jadi 1080 export guys ya. Nah, oke guys, mungkin sekian video saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di-share pada teman-teman kalian agar teman kalian juga tahu, dan subscribe juga channel ini yang baru bergabung dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, oke guys, mungkin saya Abdul Gameplay pamit dulu. Bye, sampai bertemu di video berikutnya.